وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, dan diantaranya adalah nikmat bisa menjalankan ibadah, yang mana ibadah itu merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali nikmat hidayah. Kecuali nikmat Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepadanya. Karena kalau kita lihat dari kalkulasi yang ada, manusia yang taat kepada Allah dan yang tidak taat kepada Allah, maka kita dapati yang taat kepada Allah hanyalah orang-orang yang minoritas. Maka tatkala kita ada di antara orang-orang yang minoritas tersebut, yang istiqamah di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah, maka ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita mengharapkan syafaat beliau nanti di akhirat. Maka di antara sebab yang menjadikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau, di samping mengikuti jalan yang beliau bawa, adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia yang paling pelit siapa mereka? Mereka adalah yang tatkala namaku disebutkan di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Maka jangan sampai kita masuk dalam kategori hadis ini, menjadi orang yang pelit, yang tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala disebutkan Rasulullah, kita tidak berselawat. Maka katakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita, karena sekarang kita memakai kitab yang menjadi acuan kita di dalam kajian, yang mana setiap pertemuannya memiliki keterkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kita membahas amalan-amalan pelebur dosa, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah jelaskan kenapa kita membahas buku ini. Di antara alasan terbesarnya adalah karena Allah katakan kita ini banyak dosa. Kita ini melakukan dosa siang dan malam. Kita ini melakukan dosa setiap hari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang namanya manusia pasti pernah, pasti ada melakukan kesalahan atau dosa. Dan tentunya di antara hal yang menjadikan kita bisa selamat nanti di akhirat adalah dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah. Karena kalau dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah, maka alamat kita akan dicuci, kita akan transit ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang mungkin
bapak-bapak di sini sudah mengamalkannya, tapi mungkin belum terlalu paham artinya. Kita sering memanjatkan sebuah doa, baik secara pribadi atau mungkin tatkala di hari Jumat khatib mendoakan, kita mengaminkan. Di antara doa yang sering kita panjatkan apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pernah dengar nggak? Sering. Apa doa ini? Dan selayaknya kita hafal di waktu-waktu mustajab, antum panjatkan. Antum antara azan dan iqamah, ya, seperti misalnya antum masuk masjid, ternyata waktunya tinggal 2 menit atau 1 menit lebih sedikit, mau sholat nanti nggak khusyuk. Kenapa? Iqamah sudah mau dikumandangkan. Maka jangan diam, berdoa. Angkat tangan lebih baik, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus kalau misalnya waktunya pendek, minta doa yang singkat menyeluruh. Dikenal dengan istilah di negeri kita, doa sapu jagat. Wah, ngerinya namanya. Pokoknya semua disapu, semua dilipas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus nanti kalau misalnya waktunya panjang, baru yang detail-detail. Ya Allah, pertemukanlah dengan jodoh yang cantik, yang menghafal Al-Quran, yang soleha, yang kalau dilihat menyenangkan, dan seterusnya. Baru yang detail-detail nanti di waktu yang lapang. Tapi kalau waktunya singkat, gunakan doa yang singkat mencakup semuanya. Dan doa sapu jagat itu luar biasa. Semua kebaikan dunia dan di akhirat, kalau itu baik bagiku berikan ya Allah. Dan semua keburukan di dunia dan di akhirat, kalau itu buruk bagiku maka jauhkan ya Allah. Selesai. Ya, dan seterusnya. Tapi pembahasan kita adalah doa yang sering kita dengarkan, atau mungkin ada di antara kita yang mengamalkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekarang lihat artinya. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, wahai Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Ini pengakuan kita. Bagaimana seseorang itu dikatakan menzalimi dirinya sendiri? Tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan orang yang melakukan dosa, berbuat kemaksiatan, menzalimi diri sendiri? Karena dia menyiapkan siksaan untuk dirinya sendiri. Maka kita katakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri-diri kami. Apa itu? Berbuat dosa. Lanjutannya apa? Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami ya Allah, engkau tidak ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi, orang yang sengsara di dunia. Dengan kehidupan yang sumpah, semua ada, uang ada, fasilitas ada, istri ada, rumah ada, tapi ada kebahagiaan yang kayaknya kurang di hati kita, kayak sumpah, kayak sempit. Pergi ke sana liburan sini, pas liburan mungkin senang, pas balik dari liburan kembali lagi bahkan lebih marah. Sumpah kehidupan ini. Kemudian kerugian yang sejatinya nanti di akhirat, karena dosa itu mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita menyadari kita banyak dosa dan kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah menyebutkan kemarin di pertemuan yang pertama berkaitan dengan muqaddimah dan pelebur dosa yang pertama. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu
tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Bagaimanapun keadaan kita, tetaplah istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Jauhilah kesyirikan, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebab utama Allah memberikan ampunan kepada kita, bahkan menjadi kunci utama kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiap Jumat itu kalau khatib naik mimbar kemudian membuka khutbahnya dengan khutbah hajat, diperhatikan. Khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Apa maksudnya? Di atas tauhid la ilaha illallah. Jangan pernah gadaikan tauhid kita, karena itu modal utama masuk surga, sebab yang paling besar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi telah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataannya, istiqamahnya sampai meninggal dunia di atas tauhid la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, pertemuan kita pada hari ini kita lanjutkan. Sekarang amalan pelebur dosa yang berikutnya adalah beriman dan beramal soleh. Ini yang kedua. Amalan pelebur dosa adalah beriman dan beramal soleh. Mana dalilnya? Mana buktinya bahwasanya keimanan dan amal soleh itu adalah sebab Allah hapuskan dosa kita? Antum buka di dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Surat Saff ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya, sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih, dari azab yang sangat pedih. Allah katakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, mau nggak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Ya jelas kita maulah. Tentu kita mau. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, apa perniagaan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa perniagaan tersebut? Yaitu berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulullah dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Ingat, apa itu? Beriman kepada Allah, itu intinya. Beriman kepada Rasulullah, kemudian berjihad, berjuang, istiqamah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Apa balasannya? Di ayat berikutnya Allah katakan, yaghfir lakum dzunubakum
Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Apa sebabnya tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan ampunan. Maka di sini keimanan adalah amalan yang sangat luar biasa agar kita mendapatkan ampunan Allah. Bahkan bukan hanya ampunan, Allah lanjutkan ayatnya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan juga akan memasukkan kalian ke tempat yang tinggal yang baik di surga Aden. Zalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Artinya apa? Beriman dan beramal saleh. Dan ketahuilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal saleh itu adalah bagian dari keimanan. Ya, dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu apa? Iman itu perkataan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, direalisasikan dengan anggota badan. Itu iman. Jadi orang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Dia katakan demikian, hatinya membenarkan. Itu iman. Kalau hatinya tidak membenarkan, dia orang munafik. Maka hati harus membenarkan. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Amal ibadahnya direalisasikan oleh anggota badan dia. Maka Anda mengaku beriman, Anda ibadah. Anda sholat, Anda menjaga puasa, terutama puasa yang wajib. Anda melakukan kebaikan, Anda berhaji, Anda melakukan umrah, Anda bersedekah, Anda berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, amal soleh Anda kerjakan. Itu bukti Anda benar-benar orang yang beriman. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki dengan perempuan, dari kalangan wanita dan juga laki-laki, yang mereka beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Maka kunci kebahagiaan kita juga bisa katakan melalui iman dan amal saleh. Tetapi jemaah sekalian, iman ini naik turun. Iman ini bisa usang. Tidak ada di antara kita yang orang itu imannya terus. Dari dia tobat misalnya, dia tobat umur 20 tahun, hijrah. Setelah dia tobat, keimanan naik sampai meninggal dunia. Gak ada orang seperti itu. Karena keimanan itu naik turun, keimanan itu tidak stabil, keimanan itu bisa usang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha ay yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya keimanan itu diciptakan pada diri kalian sebagaimana pakaian, kata Nabi. Ya, pakaian bisa usang, keimanan juga bisa usang. Coba lihat pakaian bapak-bapak sekalian. Yang sekarang bapak-bapak pakai ini, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah tidak seperti sekarang penampilannya. Atau bahkan kalau saking ekstrimnya pemakaian, nggak sampai setahun sudah minta ganti, nggak sampai setahun jahitan sudah sana sini, sudah lecek, warnanya pudar. Itu pakaian. Keimanan juga demikian. Keimanan bisa usang, bisa lecek.
Tapi keimanan perkaranya lebih besar dibandingkan pakaian. Kalau pakaian tinggal dicuci selesai, tinggal beli baru selesai. Apalagi saya lewat di sebuah tempat di Balikpapan ini, budayakan malas mencuci karena mencuci urusan kami. Wah, dipasang di depannya itu, teruslah budayakan malas mencuci karena mencuci itu tugas kami. Gampang, antum nggak bisa bersihkan, ada yang siap bersihkan. Tapi keimanan ini kalau tidak dibersihkan, tidak dipupuk, tidak dijaga, celaka kita. Dan semua kita merasakan, terkadang kok kenapa malas ibadah ini. Sholat ini kita rasakanlah dalam sebulan saja atau dalam seminggu saja. Ada hari di mana semangatnya kita sholat itu, ada hari di mana kita sholat khusyuknya luar biasa. Tapi di sisi yang lain ada tatkala kita mau khusyuk, hati kita berkhianat. Ada kita mau fokus tapi pikiran itu ada aja. Ada kita mau menjaga ibadah tapi susahnya mengalahkan malas. Sampai rumah azan isya, lagi asik bercanda sama keluarga, baring-baring, itu mau datangi masjid, ada kalanya kita sudah waktunya sholat, abi ke masjid dulu. Ada kalanya kita aduh berat sekali, malas kita. Itu bukti keimanan itu naik dan turun. Yang perlu kita ketahui, apa yang menyebabkan naik, apa yang menyebabkan turun, itu dia. Disebutkan bahwasanya al-iman yazidu wa yankus. Keimanan itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Maka tatkala Anda melakukan ketaatan, terus berusahalah Anda jaga ketaatan tersebut, karena itu yang memupuk keimanan kita. Tatkala Anda melakukan kebajikan, istiqomahlah. Tatkala Anda selesai dari kebaikan yang satu, pindah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terus usahakan bagaimana kita tetap dalam kebaikan, itu sebab keimanan kita meningkat. Coba kita lihat, kita habis hadir di majelis ilmu, kita habis ibadah, kita habis keluar dari sholat Jumat, itu semangat ibadah ada. Tapi kalau kita tidak jaga itu konsisten dalam kebaikan dan ketaatan, turun dia. Coba bayangkan, antum gaji nggak seberapa, tapi antum pulang, ada orang yang susah, antum tolong, baik dengan tumpangan atau dengan sedikit dari harta antum, ada kebahagiaan di sini. Mudah antum ibadah, itu dia. Tapi yang perlu kita waspadai juga, jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan keimanan kita turun. Apa itu? Wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu bisa turun, bisa down tatkala kita melakukan dosa-dosa. Coba introspeksi. Gak usah kita nyalakan siapa-siapa, gak usah kita tunjuk siapa-siapa, diri kita saja. Kalau Anda terluputkan dari sholat jemaah, atau mungkin yang paling sering terjadi sholat subuh lah. Kalau Anda gak bisa bangun di sholat subuh, padahal biasanya Anda bangun, coba lihat, ada dosa yang antum sudah kerjakan di sana. Karena efek daripada hukuman dosa, itu diantaranya menjadikan seseorang terhalangi dari ibadah. Antum muda, antum pulang, antum gak jaga pandangan, lihat sana, lihat sini, pemandangan luar biasa antum lihat, yang haram antum lihat, bahkan sampai menoleh, antum umbar pandangan antum. Itu masuk ke dalam hati antum noda hitam, dan itu menurunkan iman antum, menjadikan antum malas ibadah. Iya, ya, jangan kemakan seperti sebagian orang, Ustadz. Dan memang sih dilihat sih dosa Ustadz, tapi tidak dilihat barang bagus. Jadi dilihat saja Ustadz. Iya. Kapan Anda melemparkan pandangan kepada tempat yang salah, ada pengaruh kepada keimanan dan semangat antum dalam ibadah.
Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang ulama bernama Sufyan As-Tsauri. Ini seorang ulama, bukan orang biasa. Seorang ulama bernama Sufyan As-Tsauri mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bisababi dzanbin aznabtuhu." Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku terhalangi dari sholat malam selama 5 bulan. Luar biasa. Ini seorang ulama, ibadahnya jangan ditanya, ilmunya jangan ditanya. Pernah mengatakan, aku terhalangi dari sholat malam selama 5 bulan lamanya, disebabkan dosa yang aku kerjakan. Artinya apa? Setiap dosa pasti ada efek buruknya, baik di diri kita, dan seringkali efek buruknya menjadikan kita terhalangi dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jaga keimanan kita. Dengan apa? Perbanyak melakukan kebaikan, selesai dari kebaikan yang satu, pindah kepada kebaikan berikutnya. Terus berdekat dengan orang-orang yang soleh, hadir ke majelis ilmu. Selesai dari majelis ilmu yang satu, pindah majelis ilmu yang lainnya. Jaga sholat satu dengan sholat yang lainnya, jaga Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Maka Allah akan berikan kita kekuatan dalam iman. Dan sebisa mungkin jauhi kemaksiatan. Apa dosa yang selama ini masih kita kerjakan, lepaskan. Jangan kita berpegang terus, jangan kita lakukan terus. Karena itu sebab lemahnya iman dan malasnya kita melakukan kebaikan dan terluput dari perihal-perihal produktif dalam keseharian. Terus kemudian amal soleh itu tidak dikatakan amal soleh kecuali lengkap 2 perkara. Yang pertama, pelakunya melakukannya ikhlas. Maka tatkala Anda mengerjakan kebaikan, singkirkan semua keinginan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda bersedekah, singkirkan tujuan ingin dipuji, singkirkan ingin tujuan dikatakan dermawan, singkirkan tujuan agar orang itu balas kebaikan kita, singkirkan. Yang saya harapkan adalah balasan dari Allah, ikhlas. Terus kemudian yang kedua, amal ibadah kita itu tidak sembarangan. Bukan hanya modal semangat, bukan hanya modal niat baik, tetapi tata caranya juga baik. Bagaimana tata caranya baik? Sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik. Maka ini dia jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang bisa meleburkan dosa kita, meleburkan kesalahan-kesalahan kita, bahkan memasukkan kita ke dalam surga, yaitu kita beriman kepada Allah, dan di antara bentuk keimanan kita beramal saleh. Barang siapa yang melakukan ini, maka Allah berikan dia ampunan dosa, Allah masukkan dia ke dalam surga, dan tatkala Anda sudah masuk ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ingat, sukses itu banyak. Tapi sukses yang sesungguhnya, yang hakikat sukses dengan sesungguhnya adalah seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah hanya menyebutkan itu dalam Al-Quran. Orang kan beda-beda. Ada yang mengatakan sukses itu kaya, sukses itu jabatannya tinggi, sukses itu begini. Banyak kata manusia. Tapi Allah menyebutkan hanya satu di dalam Al-Quran. Siapa orang yang sukses? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa dijauhkan dari api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Maka tidak ada sukses yang sebenarnya kecuali kita bisa nanti sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semuanya di sini laki-laki. Dari wajah-wajahnya saya sudah lihat ini rata-rata sudah menikah. Tinggal yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin. Kalau ada yang belum, tapi nanti akan jadi pemimpin. Setiap laki-laki dibebani sebuah ayat dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Bawa mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, laki-laki jangan soleh-soleh sendirian. Kalau punya anak laki-laki, ajak ke masjid. Punya istri, ingatkan sholat. Punya anak perempuan, jaga pergaulannya, jaga auratnya. Anda tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai Anda ditanya bagaimana Anda membimbing keluarga Anda. Itu baik-baik diingat, tugas utama seorang laki-laki. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Amalan pelebur dosa adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Demikian, semoga Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita ampunan, dan Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.